Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang materi pendana jangka pendek spontan. Baiklah, sebelum masuk ke poin-poinnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri Adhadi Kurniawan, dan teman saya satu lagi yaitu Adinda Indriani. Baiklah, saya akan masuk kepada poin pertama. Yang pertama yaitu pengertian sumber dana jangka pendek. Pendanaan jangka pendek atau short term financing merupakan utang dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar, serta sebagai modal kerja perusahaan. Saya akan masuk kepada poin kedua, yaitu tentang jenis-jenis sumber dana jangka pendek. Terbagi atas 2, yaitu yang pertama yaitu tentang pendanaan spontan, dan yang kedua tentang pendanaan tidak spontan. Baiklah, yang pertama dulu, pendanaan spontan adalah sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas perusahaan berubah. Jumlahnya merupakan fungsi dari operasi perusahaan. Dan yang kedua yaitu pendanaan tidak spontan, adalah sumber dana yang perlu negosiasi untuk mengambang atau mengurangi dana yang digunakan dalam perusahaan. Poin yang ketiga yaitu tentang pendanaan spontan. Pendanaan spontan merupakan sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas atau tingkat operasi perusahaan berubah. Contoh, hutang dagang dan rekening akrual atau hutang upah dan hutang pajak. Daya tarik pendanaan spontan adalah bahwa perusahaan tidak perlu melakukan negosiasi atau perundingan formal untuk menambah atau mengurangi dana yang diperlukan. Baiklah, kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu tentang biaya efektif pendanaan spontan. Nah, yang pertama itu ada utang dagang atau trade credit or account payable. Nah, utang dagang adalah hutang yang timbul dari bagian bisnis normal ketika perusahaan membeli dari supplier yang mengizinkan perusahaan untuk melakukan pembayaran setelah pengiriman barang, dagangan atau jasa. Nah, singkatnya si utang dagang ini sama dengan kredit dagang. Apabila kita membeli sesuatu nantinya dan ketika itu uang kita belum cukup, maka kita bisa melakukan dengan yang namanya utang dagang. Nah, artinya kita bisa mengambil barang tersebut, namun kita harus tetap melunasi sisa dari pembayaran ini. Nah, inilah yang disebut dengan kredit dagang. Nah, kredit dagang ini merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka pendek paling fleksibel yang tersedia bagi perusahaan. Dan kredit dagang muncul secara spontan dari pembelian perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan itu lebih sering juga memakai pendanaan jangka pendek berupa hutang dagang ini. Lalu komponen dari hutang dagang itu terbagi atas 2. Yang pertama itu free trade credit atau kredit selama jangka waktu potongan tunai atau diskon. Dan yang kedua costly trade credit, yaitu kredit setelah jangka waktu potongan tunai atau diskon yang biayanya sama dengan biaya diskon yang telah dimanfaatkan. Jadi begini, ketika kita membeli barang secara kredit nantinya, maka pihak si supplier ini akan memberikan yang namanya diskon atau potongan harga. Contohnya, ini adalah untuk menarik para kreditur gitu. Nah, contohnya itu misalnya si perusahaan itu menyediakan, supplier itu menyediakan diskon 2/10 net per 30. Nah, itu artinya kita memiliki utang dan kita harus membayar utang tersebut dalam waktu 30 hari. Namun apabila kita membayarnya dalam waktu 10 hari, maka kita akan diberikan diskon sebanyak 2%. Namun jika kita tidak membayar dalam waktu 10 hari, nah kita tetap harus membayar dalam jangka waktu 30 hari sesuai kesepakatan antara suppliernya. Nah, keputusan untuk mengambil diskon atau potongan tunai dilakukan dengan membandingkan tingkat bunga kredit perbankan dengan tingkat bunga efektif dari potongan tunai. Jadi, walaupun ada potongan harga, kita juga harus selektif dalam melihat apakah potongan harga ini bermanfaat untuk perusahaan atau tidak. Nah, formula dari utang dagang ini dapat kita lihat dengan yang pertama itu menghitung biaya bunga nominal atau APR.
Nah, rumusnya itu adalah persen potongan per 100 kurang persen potongan dikali 360 atau 365 hari. Itu adalah satu tahun dalam jumlah hari dalam satu tahun per jangka waktu kredit kurang jangka waktu potongan. Yang kedua, menghitung biaya bunga efektif tahunan atau APY. Itu rumusnya adalah 1 ditambah persen potongan per 100 kurang persen potongan pangkat 360 hari per jangka waktu kredit dikurang jangka waktu potongan dikurang 1. Untuk lebih mudah, mari kita masuk kepada contoh soal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, contohnya itu menghitung tingkat bunga nominal APR dari potongan tunai. Contohnya 2/10 N per 30. Nah, ini kan si suppliernya memberikan diskon 2% jika kita mampu melunasinya dalam waktu 10 hari. Dan jangka utangnya itu dalam waktu 30 hari. Nah, apakah kita perlu memanfaatkan diskon atau tidak? Mari kita selesaikan soalnya. Rumusnya tadi persen potongan itu ada 2%, lalu 100 kurang persen potongan itu 100 dikurang 2%, jadinya 98. Waktunya kita ambil 360 hari per jangka waktu kredit dikurang jangka waktu potongan. Jangka waktu kredit kita diberikan adalah 30 hari. Nah, jangka waktu potongan kita ini diberikan 10 hari. Maka 30 dikurang 10 jadinya 20. Nah, dapatlah hasil 36,72%. Ini artinya pembeli akan rugi bila tidak memanfaatkan diskon sebesar 36,72%. Lalu menghitung tingkat bunga efektif tahunan atau APY. Nah, seperti kita lihat tadi rumusnya adalah 1 ditambah persen potongan per 100 kurang persen potongan pangkat sekian kurang 1. Nah, inilah yang dapat hasilnya 43,84%. Jika tingkat bunga kredit jika tingkat bunga kredit bank lebih kecil dari tingkat bunga kredit tahunan, sebaiknya kita memanfaatkan potongan tunai. Jadi untuk perusahaan itu tidak selalu memanfaatkan potongan tunai. Kita harus melihat atau menteli apakah potongan tunai ini sangat bermanfaat atau tidak bagi perusahaan. Yang kedua itu ada biaya-biaya accruals. Nah, biaya-biaya accruals ini contohnya pertama adalah utang gaji. Kebanyakan bisnis itu membayar karyawannya itu secara periodik, contohnya mingguan, 2 mingguan, atau secara bulanan. Nah, perusahaan menambah perhitungan utang gaji yaitu pinjaman dari karyawan mereka. Yang kedua, utang pajak. Secara umum perusahaan melakukan pembayaran pajak pendapatan secara kuartalan untuk memperkirakan utang pajak kuartalan mereka. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki penggunaan uang pajak. Ia berhutang berdasarkan keuntungan kuartalan sampai akhir kuartalan tersebut. Sebagai tambahan, perusahaan membayar pajak penjualan dan dengan memiliki penghasilan pajak untuk karyawannya pada suatu dasar penangguhan. Jika perusahaan memiliki pembayaran pajak yang lebih panjang, maka jumlah pembiayaan yang mereka sediakan lebih besar. Terima kasih.